Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Niken Cahya Apriliani dari Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas 45 Bekasi. Kehadiran saya di sini saya akan menjelaskan keterkaitan filsafat dengan ekonomi Islam yang saya ambil berdasarkan referensi dari buku karangan M. Anton Athaillah dan Bambang Q. Anis yang berjudul Filsafat Ekonomi Islam. Ketika filsafat diposisikan sebagai ibunya segala ilmu, dengan demikian bisa difahami keberadaan filsafat dalam kajian ini sebagaimana yang pernah diungkap oleh Bertrand Russell. Filsafat adalah tidak lebih dari suatu usaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan terakhir, tidak secara dangkal atau dogmatis seperti yang kita lakukan pada kehidupan sehari-hari, atau bahkan dalam kebiasaan ilmu pengetahuan. Akan tetapi secara kritis, dalam arti setelah segala sesuatunya diselidiki, problem-problem apa yang dapat ditimbulkan oleh pertanyaan-pertanyaan yang demikian itu, dan setelah kita menjadi sadar dari segi kekaburan dan kebingungan yang menjadi dasar bagi pengertian kita sehari-hari. Dengan demikian, berfilsafat tentu saja tak hanya sekedar meletakkan tanda tanya secara khas oleh filsafat, yaitu sistematis, radikal, kritis, integral, dan bersifat reflektif. Hal inilah yang kemudian menjadi akar pembeda antara kajian ilmu ekonomi dengan filsafat ekonomi. Filsafat ekonomi merupakan dasar dari sebuah sistem ekonomi yang dibangun. Berdasarkan filsafat ekonomi yang ada dapat diturunkan tujuan-tujuan yang hendak dicapai. Misalnya, tujuan kegiatan ekonomi, konsumsi, produksi, distribusi, pembangunan ekonomi, kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan sebagainya. Filsafat ekonomi Islam didasarkan pada konsep triangle, yakni filsafat Tuhan, manusia, dan alam. Kunci filsafat ekonomi Islam terletak pada manusia dengan Tuhan, alam, dan manusia lainnya. Demi dimensi filsafat ekonomi Islam, inilah yang membedakan ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya, kapitalisme dan sosialisme. Filsafat ekonomi Islam memiliki paradigma yang relevan dengan nilai-nilai logis, etis, dan estetis yang islami yang kemudian difungsionalkan ke tengah tingkah laku ekonomi manusia. Dari filsafat ekonomi ini diturunkan juga nilai-nilai instrumental sebagai perangkat peraturan permainan rule of game suatu kegiatan. Permasalahan besar hari ini dalam mengkaji ilmu pengetahuan seperti halnya ilmu ekonomi berkembang saat ini yang notabene kadung diklaim atas nama barat, literatur sejarah teori ekonomi biasanya langsung loncat pada masa abad pertengahan di Eropa. Pemikiran ekonomi yang diproduksi oleh para pemikir Islam ditiadakan, bahkan mungkin dianggap tidak ada. Padahal semua pihak mencatat bahwa ada peradaban Islam pada masa abad pertengahan yang kemudian memunculkan peradaban modern, abad pencerahan. Jadi seharusnya pada abad pertengahan itu, kemajuan peradaban dan pengkajian ilmu juga berkembang di wilayah peradaban Islam. Dalam konteks inilah, perkembangan ilmu ekonomi tidak sepenuhnya milik Barat. Dengan demikian, keberadaan filsafat Islam bagaimanapun harus diakui sebagai jembatan emas bagi perkembangan pengkajian filsafat di Eropa. Tema pembahasan ekonomi setelah dikemukakan oleh para filsuf Yunani kuno seperti Plato dan Aristoteles juga dibicarakan oleh filsuf Muslim seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Rushd, Al-Ghazali, dan sebagainya. Kemudian karya mereka menjadi sumber kedua setelah filsafat Yunani dalam perkembangan keilmuan ekonomi di Eropa. Kontribusi pemikiran Islam selalu dianggap tidak ada. Sumber pemikiran modern selalu dirujukan pada pemikiran Yunani dan Bible. Samuelson misalnya dalam buku teks Economics edisi 7 menyebutkan bahwa asal-muasal ilmu ekonomi adalah Bible atau Injil dan filsafat Yunani tanpa menyebut kontribusi filsuf Muslim terhadap perkembangan kajian ekonomi. Demikian dengan History of Economics Thought yang ditulis John Fred Bell 1967. Bagian Samuelson, Thomas Aquinas, sumber
inspirasi utama dari pemikiran Kuznets dan merkantilis. Lalu dari kedua pemikir ini menjadi basis bagi pemikiran yang digagas oleh Adam Smith. Kita tahu Adam Smith adalah tokoh utama dari pemikiran ekonomi konvensional. Bermula dari Adam Smith inilah kita mengenal teori motif ekonomi, invisible hand, pasar bebas, dan sejenisnya. Kesimpulan Islami ini menunjukkan adanya perluasan bahasan ekonomi dari pemikiran Yunani ke wilayah yang lebih luas. Ekonomi tidak sekadar pengurusan kebutuhan rumah tangga masyarakat, melainkan lebih dari itu. Situasi perluasan ini dapat dipahami karena peradaban Islam telah berkembang sedemikian rupa sehingga berhadapan dengan sejumlah permasalahan baru yang sebelumnya tidak ditemukan pada zaman Yunani. Akhir kata, keberadaan filsafat ekonomi Islam bukan sekedar ikhtiar dalam melakukan islamisasi ilmu pengetahuan semata. Lebih dari itu, keberadaan filsafat ekonomi Islam memberikan sumbangan pengetahuan dari keterlibatan dalam mengkonstruksi peradaban manusia menuju peradaban perekonomian manusia, menuju yang lebih baik yang didasari nilai-nilai pada ruh Islam yang universal. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan keterkaitan filsafat dengan perbankan syariah yang saya ambil berdasarkan referensi dari Zhuang Rang. Salah satu poin yang menjadi dasar perbedaan antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya adalah pada falsafahnya yang terdiri dari nilai-nilai dan tujuan. Dalam ekonomi Islam, nilai-nilai ekonomi bersumber dari Al-Quran dan hadis berupa prinsip-prinsip universal, di saat sistem ekonomi lain hanya terfokus pada hukum dan sebab akibat dari suatu kegiatan ekonomi. Islam lebih jauh membahas nilai-nilai dan akhlak yang terkandung dalam setiap kegiatan ekonomi tersebut. Nilai-nilai inilah yang selalu mendasari setiap kegiatan ekonomi Islam. Dasar syariah ekonomi Islam membimbing aktivitas ekonomi sehingga sesuai dengan kaidah-kaidah syariah. Sedangkan akhlak membimbing aktivitas ekonomi manusia agar senantiasa mengedepankan moralitas dan etika untuk mencapai tujuan. Akhlak yang terpancar dari iman akan membentuk integritas yang membentuk market disiplin yang baik. Filsafat ekonomi Islam dapat kita lihat dari sifat kenabian Nabi Muhammad yang sidik, amanat, tablik, dan fatonah. Setidaknya hal ini menjadi pedoman yang harus diteladani oleh semua manusia. Dari contoh keempat sifat tersebut, yang pertama adalah sidik, yang artinya jujur dan benar. Prinsip ini harus melandasi seluruh perilaku aktivitas ekonomi manusia, baik produksi, distribusi, maupun konsumsi. Dalam dunia perbankan syariah saat ini, prinsip sidik mestinya menjadi sesuatu yang membedakan lembaga keuangan syariah dan bisnis syariah dengan lembaga keuangan dan bisnis konvensional. Di mana bisnis dalam syariah dilakukan dengan moralitas yang menjunjung tinggi nilai kejujuran. Dengan ini, pengelolaan harta dan dana masyarakat dilakukan dengan mengedepankan cara-cara yang halal serta menjauhi cara-cara yang meragukan atau syubhat, terlebih lagi yang bersifat larangan atau haram. Yang berikutnya yaitu ada amanah yang artinya dapat dipercaya, profesional, kredibilitas, dan bertanggung jawab. Sifat amanah merupakan karakter utama seorang pelaku ekonomi syariah dan semua umat manusia. Sifat amanah menduduki posisi yang paling penting dalam ekonomi dan bisnis. Tanpa adanya amanah, perjalanan dan kehidupan ekonomi dan bisnis pasti akan mengalami kegagalan dan kehancuran. Dalam perbankan dan lembaga keuangan syariah yang berkembang saat ini, sifat amanah menjadi kunci sukses ekonomi syariah di masa depan. Jika pelaku ekonomi syariah saat ini menciderai gerakan ekonomi syariah dengan sifat dan praktek non-amanah atau seperti tidak profesional, tidak bertanggung jawab, dan tidak kredibel, maka seluruh masyarakat akan kehilangan kepercayaan terhadap lembaga keuangan yang bernama syariah tersebut yang dianggap hanya sebagai slogan belaka, tidak jauh dengan lembaga keuangan dan bisnis konvensional. Yang selanjutnya yaitu ada tablik yang artinya komunikatif dan transparan. Para pelaku ekonomi syariah harus memiliki kemampuan komunikasi yang handal dalam memasarkan ekonomi syariah. Dalam mengelola perusahaan, para manajemen harus transparan dalam melakukan pemasaran. Sosialisasi dan edukasi harus berkesinambungan dalam melakukan sosialisasi. Sebaiknya tidak hanya memprioritaskan pemenuhan prinsip syariah semata, tetapi juga harus mampu mengedukasi masyarakat mengenai manfaat bagi pengguna jasa perbankan syariah. Dan yang terakhir yaitu ada fatonah, yang artinya kecerdasan dan intelektualitas.
Fatona mengharuskan kegiatan ekonomi dan bisnis didasarkan pada pondasi yang kuat, di mana pondasi tersebut merupakan perpaduan yang seimbang antara ilmu, skill, kejujuran, benar, kredibel, dan bertanggung jawab dalam berekonomi dan berbisnis. Dalam dunia bisnis, sifat Fatona memastikan bahwa pengelolaan bisnis perbankan atau lembaga bisnis apa saja harus dilakukan secara smart dan kompetitif sehingga menghasilkan keuntungan maksimum dalam tingkat risiko yang rendah. Kesimpulannya, sistem adalah suatu kesatuan yang dijadikan landasan untuk melakukan sesuatu. Sistem ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang mandiri yang mendidik dan membimbing manusia untuk bermuamalah secara jujur dan adil berdasarkan tuntunan syariah yang terdapat pada Al-Quran dan hadis, menyadarkan eksistensi manusia serta mengupayakan sebuah tatanan yang didasarkan pada konsep habl min Allah wa habl min annas, atau hablum minallah wa hablum minannas. Filsafat ekonomi Islam didasarkan pada 3 konsep filsafat Tuhan, manusia, dan alam. Ekonomi Islam berpijak pada 3 pondasi dasar yang diimplementasikan dalam aktivitas ekonomi, yaitu tauhid, syariah, dan akhlak. Implementasi syariah dan akhlak merupakan refleksi dari tauhid. Landasan tauhid merupakan sesuatu yang dorur agar implementasi syariah dan akhlak tidak terganggu. Prinsip syariah menuntun dalam beraktivitas ekonomi agar tidak keluar dari kaidah syariah, sedangkan akhlak membimbing aktivitas ekonomi manusia agar senantiasa mengedepankan moralitas dan etika untuk mencapai tujuan. Akhlak yang terpancar dari iman akan membentuk integritas yang membentuk market disiplin yang baik. Dan untuk yang terakhir, saya akan menyimpulkan apa yang telah saya dapatkan setelah saya mempelajari mata kuliah filsafat ekonomi Islam selama 1 semester. Saya jadi lebih tahu hukum-hukum yang mengatur seluruh sendi kehidupan manusia, tidak saja aspek ibadah ritual semata, tetapi juga aspek muamalah yang meliputi sosial, politik, budaya, hukum, ekonomi, dan sebagainya. Sebagai ajaran yang komprehensif, Islam mengajarkan 3 pokok, yaitu akidah, syariah, dan akhlak yang ketiganya saling berhubungan. Kemudian, syariah Islam terbagi menjadi 2, yaitu ibadah dan muamalah. Ibadah diperlukan untuk menjaga ketaatan dan keharmonisan hubungan manusia dengan kholiknya. Muamalah dalam pengertian umum dipahami sebagai aturan mengenai hubungan manusia dengan manusia lain. Dan saya jadi tahu apa itu hukum sebab akibat dari suatu kegiatan ekonomi. Dalam mempelajari ilmu filsafat ini dapat melatih otak dalam berpikir kritis dalam mengkaji apa yang ingin diketahui atau mencari jawaban dari segala pertanyaan yang ada. Dengan itu, maka kita mampu dalam berpikir secara lebih rasional dengan membangun pikiran yang luas dan mendalam. Dan dengan mempelajari filsafat ekonomi Islam bukan hanya sekedar ikhtiar dalam melakukan islamisasi ilmu pengetahuan semata, namun lebih dari itu, keberadaan filsafat ekonomi Islam memberikan sumbangan pengetahuan dan keterlibatan dalam mengkonstruksi peradaban manusia, menuju peradaban perekonomian manusia yang lebih baik. Ketiga asas filsafat hukum ekonomi Islam melahirkan nilai-nilai dasar yang menjadi sistem hukum ekonomi Islam, diantaranya yang pertama yaitu kepemilikan. Sejatinya manusia memang dilahirkan untuk mengurus dan mengelola segala apa-apa yang ada di bumi. Maka tidak tertutup kemungkinan bahwa manusia juga ingin memiliki sesuatu guna kelangsungan hidupnya. Namun pada hakikatnya pemilik alam semesta beserta isinya hanyalah Allah semata. Islam sebagai sebuah agama penyempurna dari agama-agama sebelumnya juga mengatur kepemilikan umat manusia. Hal inilah yang kemudian menjadi dasar dan implementasikan ke dalam ekonomi syariah. Konsep kepemilikan dalam ekonomi syariah jelas berbeda dengan konsep kepemilikan ekonomi kapitalis maupun sosialis. Hal ini sangat terlihat dari sumber atau dasar pemikiran sistem tersebut. Sistem ekonomi kapitalis dan sosialis bersumber dari perkataan manusia, sedangkan ekonomi syariah bersumber dari perkataan Allah dan Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quran dan hadis. Dan selanjutnya yaitu ada kemaslahatan, kebahagiaan dunia dan akhirat tentu merupakan sebuah tujuan hidup yang ingin diraih oleh setiap umat muslim dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila setiap umat muslim memegang teguh tujuan mulia tersebut, tentu ia tidak akan berperilaku sesuka hati.
Di samping itu, pemenuhan kebutuhan dan pencapaian keinginan pada kenyataannya memerlukan banyak hal yang mendukung untuk memenuhi kebutuhan tersebut, seperti perlunya alat tukar, pasar, produsen, konsumen, dan faktor lainnya. Itulah sebabnya manusia dikatakan sebagai makhluk ekonomi. Akan tetapi, tidak semua umat manusia mampu memegang teguh nilai-nilai Islam dalam memenuhi setiap kebutuhannya. Tidak jarang ada manusia yang tidak memperhatikan nilai-nilai Islam dalam bertransaksi atau bahkan dengan sengaja melakukan kecurangan dan melanggar aturan-aturan yang telah dijunjung tinggi oleh Islam. Hal yang demikian disebut dengan al-mafsadah, yang berarti sesuatu yang keluar dari garis yang lurus. Baik sedikit maupun banyak, Islam sebagai ajaran terakhir yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sangatlah memperhatikan aspek-aspek ekonomi, karena Islam memandang bahwa kegiatan berekonomi bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan hidup semata, namun harus memperhatikan kemaslahatan bersama. Maslahah berasal dari bahasa Arab, yaitu salaha yasluhu. Kata tersebut memang tidak ditemukan di dalam Al-Quran, namun kata tersebut dilafalkan dalam bentuk lain sebanyak 108 kali. Maslahah dapat diartikan sebagai perbuatan manusia yang baik dan membawa manfaat bagi dirinya sendiri dan juga orang lain yang ada di sekitarnya. Banyak hal yang perlu diupayakan demi terwujudnya kemaslahatan, termasuk mengorbankan kepentingan pribadi demi kepentingan bersama. Oleh sebab itu, seluruh syariat Islam ditegakkan atas prinsip umum jalbul maslahah atau mengambil kemaslahatan, dan darul mufasid atau menolak kemudaratan. Begitu juga dengan kegiatan ekonomi yang harus diarahkan demi terwujudnya kemaslahatan bersama, meskipun di dalam ekonomi terdapat sebuah prinsip minim modal untung maksimal yang cenderung mengejar keuntungan. Dan selanjutnya yaitu ada keadilan distribusi, salah satu konsep ekonomi syariah yang juga merupakan solusi atas permasalahan ekonomi yang terjadi selama ini adalah konsep keadilan distribusi. Hal ini sangat penting bagi sendi-sendi perekonomian dunia, khususnya Indonesia, di mana orang yang menganut sistem ekonomi kapitalis akan bersifat egois dan lebih memilih untuk memperkaya dirinya sendiri dibanding memperhatikan tetangga dan lingkungan sekitarnya. M. Anas Darka mengemukakan prinsip distribusi ekonomi dalam Islam, diantaranya adalah yang pertama ada pemenuhan kebutuhan bagi semua makhluk, menimbulkan efek positif bagi orang yang melakukannya, menciptakan kebaikan di antara semua orang, kaya dan miskin, mengurangi kesenjangan pendapatan, memanfaatkan sumber daya alam dan aset tetap dengan baik, memberikan harapan pada orang lain melalui pemberian. Dari pemaparan di atas dapat dilihat bahwa ekonomi Islam sangat menjunjung tinggi pemenuhan hidup umat manusia, baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Bahkan manfaat yang akan diperoleh bukan hanya dari sisi jasmani saja, tetapi juga memberikan manfaat bagi sisi rohani. Ketiga, nilai-nilai dasar sistem hukum ekonomi Islam di atas merupakan pangkal dari nilai-nilai instrumentalnya. Nilai instrumental yang dimaksud ada 5, diantaranya yaitu zakat, pelarangan riba dan judi, kerjasama ekonomi, jaminan sosial, dan peran negara. Berikut yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.